Celoteh moyu. Saya ingin memulainya dengan pengalaman yang sangat sederhana, bahwa pengalaman tentang Ibu Maria itu adalah pengalaman seluruh umat beriman. Siapa yang tidak punya rosario kalau jadi orang Katolik? Bahkan mau mati pun kita dikasih rosario ya. Ini tanda bahwa kita itu membawa Maria itu sebagai bagian dalam perjalanan hidup kita ya. Jadi memang Maria menjadi bagian dari kehidupan iman kita. Dan pada masa ini ketika banyak orang tidak lagi mau mempraktekkan hidup keagamaan secara ritual, banyak generasi juga mulai jauh dari Tuhan, tetapi pada masa-masa tertentu kalau kita perhatikan, mereka itu masa butuh, masa menderita, masa susah, itu yang dicari adalah Tuhan. Dan minta tolong kepada siapa? Dan kebanyakan minta tolong kepada Ibu Maria. Karena Ibu Maria sudah terkenal, pertolongannya baik. Karena Ibu Maria itu sering kita dengar dalam misa-misa bersyukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Jadi banyak orang datang ke Sendang Sono, terkabul doanya. Jadi Ibu Maria itu pribadi yang sungguh terpercaya, sehingga ketika orang bahkan mungkin tidak mempraktekkan hidup imannya dengan baik, ketika mengalami suatu peristiwa hidup, datangnya kepada Ibu Maria. Mau datang kepada Yesus malu, datangnya kepada Ibu Maria, karena sudah terkenal. Saya pernah tinggal di Filipina, dan ada satu tempat ziarah yang sangat menarik. Tempat ziarah itu adalah Maria Sabta Duka. Dikatakan gambar yang dipasang di gereja itu ditemukan oleh nelayan ketika mencari ikan, dan gambar itu, lukisan itu dibawa ke paroki, lalu diterima oleh Romo, kemudian dipasang di situ, lalu tidak lama kemudian ada mata air keluar, air panas, yang dipakai oleh masyarakat sekitar untuk kesembuhan sakit kulit. Dan ketika saya berkunjung ke sana, banyak orang antri untuk mandi di situ. Mata air itu mengalir dari gereja itu. Dan mereka percaya Ibu Maria itu membantu mereka untuk sembuh. Jadi ini bukan hanya pengalaman satu orang, tapi pengalaman banyak orang. Mereka percaya, yakin bahwa Ibu Maria sungguh membantu mereka. Lalu tadi kita dalam pembukaan kami ngobrol lah, kita ngobrol tentang Pakem, dan di Pakem itu ada satu tempat ziarah yang bagus, Sumur Kitiran Mas atau Kencono. Dan di situ sebenarnya sumur ini bukan karena penampakan Ibu Maria, tetapi ini adalah buah dari pengalaman umat di paroki Pakem Maria Assumpta, yang selama 1 tahun mencari makna tentang artinya menjadi pengikut Kristus, dan bersama-sama dengan Romo Sindu, mereka mengumpulkan 7 macam bunga dari 7 mata air di Gunung Merapi. Dan mereka kumpulkan di situ. Menjadi simbol nyata bahwa Ibu Maria itu adalah ibu yang menemani pesiaran mereka mencari air hidup. Jadi ini pengalaman umat ya, bukan pengalaman satu orang, tapi pengalaman umat satu paroki, bahwa mereka mengalami bahwa Ibu Maria itu sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menemani mereka dalam pesiaran hidup. Terus kemarin, belum lama ini saya dapat kesempatan mengunjungi Basilika Maria Maggiore atau Ibu Maria Mayor ya, besar gitu ya. Nah, di tempat itu ternyata Basilika ini pun lahir dari sebuah pengalaman pasangan suami istri, Pak Yohanes dan istrinya, yang ingin mempersembahkan hidupnya dan membaktikan hidupnya demi Ibu Maria, supaya Ibu Maria itu semakin dikenal banyak orang. Dan mereka mendapat pesan dari Ibu Maria bahwa kalian harus mendirikan sebuah basilika di Roma ini, di antara 7 bukit di Roma ini, dan tempatnya di bukit ini. Nanti akan diberi tanda bahwa tempat ini pada musim panas, pada bulan Agustus, itu akan turun salju. Padahal musim panas, tapi turun salju. Dan Paus Liberius itu mengalami mimpi yang sama, bahwa di tempat itu akan turun salju untuk menjadi penanda bahwa Ibu Maria akan memberkati tempat itu dan menjadi simbol pelindung umat di Roma.
Maka pada abad ketiga atau keempat itu didirikan basilika itu karena memang pada tanggal 5 Agustus turunlah salju di tempat itu pada saat musim panas. Jadi tempat yang ada saljunya itu didirikan basilika. Setelah diukur tanahnya, saljunya tidak ada. Nah, mungkin kita harus sadar bahwa ada banyak cara Ibu Maria hadir menemani pesiaran kita, dan memang banyak orang datang ke situ. Ibu Maria hadir dengan cara yang unik untuk menemani pesiaran kita. Dan ini pengalaman bukan pengalaman 1-2 orang, tapi pengalaman umat di Roma. Artinya ketika lebih dari 5-10 orang mengalami hal yang sama, bahwa Ibu Maria hadir menyertai mereka, gereja semakin diteguhkan, kita semakin diteguhkan bahwa ini bukan sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang baik dan sungguh-sungguh menjadi tanda bagi kita. Nah, ini berangkat dari pengalaman bahwa Ibu Maria itu memang ibu yang terpercaya dari sejarah ya. Dari pengalaman dia memang menemani hidup kita.